Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ketemu lagi. Yuk kita ngopi bareng, ngobrol santri ya, santuy dan rileks. Kali ini saya akan bercerita tentang sholawat. Sholawat sudah jelas di dalam Quran yang sudah diperintahkan oleh Allah, yaitu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam Quran sudah jelas Allah memerintahkan orang yang beriman itu untuk bersolawat kepada beliau Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan perintah puasa misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu berbeda dengan perintah untuk bersolawat, sama-sama yang dipanggil adalah imannya. Yang membedakan adalah untuk khusus perintah solawat itu disponsori dulu oleh Allah gitu. Jadi nggak langsung ya ayyuhalladzina amanu gitu. Tapi Allah dulu mau nyebut dengan kalimat innallah. Jadi innallah sesungguhnya Allah. Jadi kalimatnya awalnya justru Allah dulu yang mensponsori bersolawat gitu. Jadi kemudian malaikat pun bersolawat. Jadi kalau Allah saja bersolawat, malaikat bersolawat, kemudian di ujungnya ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi sangat berbeda karena apa? Perintah sholawat itu adalah Allah sendiri yang jadi sponsor. Adapun pengertian dari sholawat yang bisa saya pahami, mungkin arti sholawat yaitu pujian. Ya. Pertama pujian. Kenapa saya bilang pujian? Karena memang Allah memuji kekasihnya. Misalnya ada ayat lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi pujian Allah terhadap akhlak Rasulullah. Bagaimana akhlaknya? Tentu akhlak beliau sangatlah mulia. Jadi pertama adalah pujian. Pujian Allah, yang dari pujian itu Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kekasihnya, yaitu baginda Rasulullah Sayyidina wa Habibina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Allah saja memuji, kemudian Allah memberikan rahmat yang selalu tercurahkan kepada junjungan kita. Bahkan kita ditantang oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kita dipanggil itu iman. Yang dipanggil itu iman kita, ya. Iman kita. Malaikat pun bersolawat. Masa kita solawat saja sudah dianggap bid'ah, apalagi syirik atau apalah yang sudah dikomentari orang. Saya kira kalau kita sudah sering mendengarkan orang bersolawat, terus ada yang berkomentar itu bid'ah, itu tidak ada ajaran dari Rasulullah, ya saya kira tidak perlu didengarkan, biarin saja mereka capek mau ngomong apa. Kita tinggal cukup bilang Rasulullah itu mencintai umatnya,
tanpa syarat, tanpa dalil. Adakah kita harus untuk mencintai beliau harus perlu dalil? Dan saya kira cinta itu nggak perlu dalil. Rasanya seperti kita mencintai istri kita, mencintai anak kita, apa kita harus butuh dalil? Nggak ada gitu, nggak butuh. Yang namanya sayang, cinta kepada seseorang yang kita cintai, saya kira tidak perlu dalil. Tinggal bagaimana kita mengungkapkan rasa cinta tersebut. Kemudian apa kemuliaan yang Allah berikan kepada orang, kepada hamba yang suka membaca sholawat. Ada satu cerita begini. Dulu ketika semua malaikat itu bertasbih, itu malaikat itu bertasbih selalu mensucikan asma Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Setiap waktu, setiap detik, malaikat selalu melantunkan pujian tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada satu malaikat yang justru ketika itu melihat nur yang sangat indah, yang sangat terang, yaitu Nur Muhammad. Siapakah malaikat tersebut? Beliau adalah malaikat Jibril. Ketika melihat Nur Muhammad, malaikat Jibril itu ganti aliran. Bukan ganti alirannya, ganti zikir, ganti wiridan. Apa yang dia sebut? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu wiridannya malaikat Jibril, itu makanya sallallahu ala Muhammad disebut sholawat Jibril. Nah, itu karena beliau yang sampai sekarang sangat bersolawat, sangat rajin bersolawat kepada beliau baginda Sayyidina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehormatan, kemudian Allah memberikan kehormatan kepada malaikat Jibril, yaitu malaikat Jibril diizinkan, dianugerahi untuk menyampaikan wahyu, dan beliau diangkat menjadi ratunya malaikat. Akibat apa? Itu adalah akibat daripada beliau senang sekali bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu cintanya malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah, sehingga malaikat Jibril pun diberikan kedekatan karunia, yaitu menyampaikan wahyu yang paling lengkap diantaranya adalah wahyu Al-Quran Karim yang disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Bayangkan kalau malaikat saja bersolawat, malaikat Jibril saja bersolawat, ya, sehingga dekat. Yang kemudian ada peristiwa lagi ketika Isra Mi'raj. Ada hamba Allah yang bernama Buraq di dalam surga. Kemudian ada semua Buraq di dalam surga itu pada gembira, pada senang. Tapi ada satu Buraq yang saking cintanya ketika baru mendengar nama Muhammad, itu saking cintanya menangis, malah di dalam surga nggak senang dia. Sehingga suatu saat diketemukan oleh malaikat Jibril, kemudian diberikan kehormatan untuk dinaiki kekasihnya, yaitu Sayyidina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian untuk mengantar daripada beliau untuk bermi'raj ke langit. Jadi itu ya, diantaranya fadilah sholawat yang sangat besar yang diberikan malaikat, yang diberikan Buraq akibat daripada bersolawat, karena senangnya sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adapun kita, kehormatan apa atau anugerah apa yang insya Allah bakal kita terima
yang senang untuk bersolawat. Pertama tentu sebagai wujud rasa cinta kita kepada Rasulullah, sayang kita kepada Rasulullah. Jadi kalau orang yang pertanda mencintai seseorang, biasanya orang tersebut tentu sering menyebut yang dicintainya. Kalau kita mengaku cinta Rasulullah tapi nggak pernah menyebut asma Rasulullah, dipertanyakan lagi cintanya. Makanya kalau kita menyebut si A, sering disebut, itu pertanda si A tersebut dicintai orang yang menyebutnya. Tentu ketika seorang umat menyebut daripada Rasulullah, asma Rasulullah, sholawat ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sebagai wujud sayang, wujud cinta kita kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mudah-mudahan kita dengan sholawat tentunya adalah kita diaku sebagai umat. Sebab apa? Kita itu seringnya mengaku-ngaku kita umatnya Rasulullah, kita umatnya Rasulullah. Tapi tanda tanya itu pengakuan kita atau Rasulullah yang mengakui, kan gitu kan. Ya mudah-mudahan dengan sholawat kita menyebutnya beliau yang mengakui kita, bukan kita yang mengaku-ngaku, gitu ya. Itu yang kedua. Tentu yang ketiga, mudah-mudahan kita semua dengan bersholawat, dengan rajin membaca sholawat, baik itu maulid atau kita sambil jalan, sambil duduk, kita semua mendapatkan syafaat beliau dari alam dunia ini sampai ke yaumul kiamah nanti. Yang keempat, dengan bersholawat hati kita akan tentram, pikiran kita akan tenang, dan rezeki kita akan mudah dan lancar. Rezeki kita mudah dan lancar, insya Allah. Nggak usah khawatir orang yang rajin bersolawat akan kekurangan rezeki. Insya Allah pasti dipenuhi oleh Allah. Sebab Allah itu mencurahkan rahmat kepada kekasihnya. Kemudian dengan menyebut asma kekasihnya, Allah pun akan mencurahkan rahmat orang yang menyebutnya. Itu diantaranya kenapa orang yang rajin bersolawat itu biasanya banyak rezekinya, lancar usahanya, mudah urusannya. Yang keempat, tentu dengan bersolawat, solawat itu punya karakter selamat dan menyelamatkan. Selamat untuk diri kita sendiri, selamat untuk lingkungan kita, dan menyelamatkan di lingkungan kita, baik itu di dunia dan akhirat. Itu diantara berkah daripada sholawat. Dan banyak hal lagi tentang sholawat yang prosedurnya sebetulnya untuk membaca sholawat tidak terlalu ribet seperti sholat. Sholawat kita bisa duduk sambil minum kopi, sambil ngerokok, sambil ngobrol, kita bersholawat dalam hati. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad, silahkan. Nggak usah terlalu dipermasalahkan antara yang menggunakan Sayyidina dan tidak menggunakan. Cuma kalau untuk yang menggunakan Sayyidina itu sifat takzimnya dipakai. Jadi kalau nggak menggunakan pun tidak masalah sebetulnya, karena dalam bersolawat yang kita tuju adalah mahabbah kita, mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan dengan kita bersolawat, kita mencintai Rasulullah, Rasulullah pun akan mencintai kita. Selamat bersolawat, karena ini masih bulan Maulid, apalagi ini masih bulan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersolawat dan bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma alfi sholatin wa alfi salamin alaika ya Sayyidal Mursalin, dan seterusnya. Sholawat apa saja, baik itu naria, sholat munjiat, ataupun sholawat yang lain yang biasa kita amalkan dan kita cintai, ya tetap terus diamalkan. Yang suka tiba, yang simtud duror, maulid, silahkan dibaca. Nikmati keindahan bersolawat. Orang tidak tahu, sering protes itu karena apa? Ibaratnya orang yang tidak pernah tahu rasanya makan enak. Kalau sudah terbiasa bersolawat, saya kira sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat asik.
Ya, sedikit itu yang bisa sampaikan tentang sholawat. Mudah-mudahan menambah wawasan kita. Yuk kita minum kopi, minum bajigur, atau minum apa saja ya. Shallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.